Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak sekalian, hari ini kita dapat berkumpul lagi untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagaimana biasanya. Sebelum kita mulai belajar, silahkan ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Amin. Semoga doa yang kita panjatkan dapat bermanfaat bagi kita dan pembelajaran yang kita laksanakan hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita serap dan kita terima dengan baik. Sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Oke, Susanti tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Sakit. Ya, kita doakan semoga Susanti cepat sembuh ya. Dan Ibu harap agar anak-anak Ibu semuanya di sini sehat-sehat selalu dan dapat semangat untuk melaksanakan proses pembelajaran hari ini. Oke, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, coba semuanya berdiri terlebih dahulu. Oke, kita akan mengadakan tepuk semangat ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, Ibu harapkan dengan tepuk semangat ini kita dapat semangat belajar sampai akhir nanti. Sekarang semuanya kembali duduk lagi tempatnya masing-masing. Nah, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran dengan cara diskusi. Jadi Ibu akan membagikan anak-anak ke dalam kelompok. Kita pakai kelompok yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Nanti Ibu akan berikan tugas-tugas yang akan kalian kerjakan dan akan kalian diskusikan. Ibu harap selama proses berjalannya diskusi, anak-anak dapat mengikutinya dengan baik. Jadi jangan sampai hanya satu orang yang bekerja. Nanti Ibu akan cek. Selama jalannya diskusi, Ibu akan cek ke masing-masing kelompok. Ibu ingin melihat apakah semuanya bekerja dengan baik atau tidak. Nah, baiklah. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis pekerjaan. Jadi ada banyak sekali jenis-jenis pekerjaan. Oke, sekarang siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis pekerjaan? Apa saja itu jenis-jenis pekerjaan? Ya, bagus, betul. Ada petani, kemudian ada apa lagi? Ya, ada guru, ada apa lagi? Dokter, apa lagi? Nelayan. Ya, betul. Jadi ada petani, dokter, nelayan, guru. Itu semua adalah jenis-jenis pekerjaan yang ada di masyarakat kita ya. Nah, sekarang tentunya Ibu di sini bekerja sebagai seorang guru. Pekerjaan Ibu adalah seorang guru. Nah, anak-anak sekarang datang ke sekolah karena anak-anak belum mempunyai pekerjaan, tapi tugas anak-anak sekalian adalah sebagai seorang pelajar. Tapi orang-orang tua anak-anak di rumah tentu mempunyai pekerjaan kan? Nah, sekarang apakah pekerjaan orang-orang tua anak-anak sekalian? Coba, siapa yang tahu apa pekerjaan orang tuanya? Iya, Budi, apa pekerjaan orang tuanya? Oke, orang tuanya petani. Iya, Anton, apa pekerjaan orang tuanya? Iya, orang tuanya seorang dokter. Ya, bagus ya. Jadi pekerjaan orang tua Budi tadi adalah petani, pekerjaan orang tua Anton adalah dokter. Nah, jadi anak-anak, hari ini itulah yang akan kita pelajari atau tema pelajaran kita hari ini adalah tentang pekerjaan orang tuaku. Jadi nanti dalam diskusi kelompok, anak-anak silahkan semuanya mewawancarai teman-temannya dalam satu kelompok untuk menanyakan apakah pekerjaan orang tua teman-teman masing-masing. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke pembelajaran kita. Anak-anak silahkan semuanya duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Baiklah, semuanya udah duduk berdasarkan kelompok. Sekarang tugas yang pertama adalah seperti yang Ibu katakan sebelumnya, anak-anak silahkan wawancarai temannya satu kelompok dan catat apa saja pekerjaan dari orang tua teman-teman kalian dalam satu kelompok tersebut. Nah, setelah kalian catat nanti, silahkan perwakilan dari setiap kelompok memberikan hasilnya kepada kelompok-kelompok lain agar kelompok lain dapat mencatat pekerjaan orang tua teman-teman kalian di kelompok yang lain, sehingga nanti semua kelompok mempunyai data pekerjaan semua orang tua dari siswa yang ada di kelas ini. Paham? Nah, jadi di kelas ini ada 20 orang siswa. Jadi nanti semua kelompok punya data pekerjaan dari 20 orang tua dari 20 siswa ini. Oke, anak-anak semuanya paham? Nah, sekarang Ibu berikan waktu 10 menit. Silahkan kalian lakukan sesuai yang Ibu katakan tadi. Ibu berikan waktu 10 menit. Ibu akan cek jangan sampai ada yang melakukan hal-hal yang lainnya. Oke, ini kelompok 1
Nah, ini kenapa cuma satu orang saja yang bekerja? Kenapa hanya Susi saja yang bekerja? Yang lainnya apa kerjanya nih? Oke, silahkan semuanya ikut bekerja ya. Kalau dia mencatat, silahkan yang lainnya wawancarai teman yang lain. Nah, oke, ini kelompok 3 bagus sekali ya. Semuanya ikut membantu dan ikut terlibat. Nah, oke, sekarang waktunya sudah 10 menit. Apakah semuanya sudah selesai mencatat? Sudah selesai mencatat semuanya? Oke, kalau sudah selesai mencatat, semuanya sekarang silahkan perhatikan ke depan terlebih dahulu. Nah, perhatikan ke depan terlebih dahulu. Lihat gambar ini. Apakah gambarnya jelas? Ya, gambar ini adalah, nah, ini adalah gambar salah satu jenis pekerjaan. Nah, ini adalah pekerjaan dari orang tua Anton. Nah, pekerjaan orang tua Anton. Kalau seperti ini, apakah jenis pekerjaan orang tua Anton? Ya, betul. Orang tua Anton adalah seorang petani. Tepatnya adalah petani cabai. Betul, orang tua Anton adalah seorang petani cabai. Nah, sekarang kalau orang tua Anton bekerja sebagai petani cabai, apakah yang dihasilkan orang tua Anton? Ya, bagus sekali. Tentunya orang tua Anton akan menghasilkan cabai. Nah, cabai itu adalah salah satu bentuk barang. Nah, artinya jika orang tua Anton bekerja sebagai seorang petani, yang akan dihasilkan oleh orang tua Anton adalah berupa barang. Kemudian, perhatikan lagi gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar seorang guru. Nah, seorang guru, contohnya seperti ibu. Nah, ibu bekerja sebagai seorang guru. Apakah ibu menghasilkan barang? Ya, betul tidak. Ibu tidak menghasilkan barang, tapi ibu memberikan manfaat kepada anak-anak sekalian. Manfaat apa yang ibu berikan? Ibu memberikan ilmu. Nah, ilmu yang ibu berikan tersebut disebut dengan jasa. Oke, paham semuanya? Ilmu yang ibu berikan tersebut disebut dengan jasa. Sekarang perhatikan contoh satu lagi. Ini apakah pekerjaan ini? Ini adalah pekerjaan orang tua ini. Ya, pekerjaan orang tua ini. Apa ini pekerjaannya? Benar, seorang tukang becak. Nah, sekarang ibu ingin tanya, tukang becak, apakah yang dihasilkan dari tukang becak ini? Barang atau jasa? Ya, bagus, jasa. Karena tidak ada barangnya ya yang dihasilkan. Jadi berbeda dengan seorang petani cabai tadi. Kalau petani cabai ada barang yang dihasilkan, sedangkan guru dan tukang becak tidak ada barang yang dihasilkan. Mereka menghasilkan jasa. Nah, sekarang tugas yang kedua, anak-anak tadi sudah mempunyai data dari semua pekerjaan orang tua. Tugas anak-anak yang kedua adalah silahkan kelompokkan jenis-jenis pekerjaan tadi ke dalam dua hal tersebut berdasarkan yang dihasilkan. Yang pertama, kelompokkan jenis pekerjaan mana yang menghasilkan barang, kemudian kelompokkan pekerjaan mana yang menghasilkan jasa. Sampai di sini paham? Paham ya? Selanjutnya, ibu sudah bagikan gambar di kelompok masing-masing tadi. Di situ ada gambar tarian seperti ini. Sudah ibu bagikan tadi ya. Nah, ibu sudah bagikan ke kelompok masing-masing. Tugas anak-anak adalah silahkan amati gambar tarian ini. Kemudian silahkan anak-anak sekalian identifikasi. Kira-kira dari gerakan tari ini melambangkan dari jenis pekerjaan apa? Contohnya, ibu kasih contoh. Misalnya, gerak tari seperti ini. Nah, topi ini identik sekali dengan petani. Nah, jadi gerak tari ini merupakan gerak tarian yang menggambarkan pekerjaan seorang petani. Nah, dan juga gerak tarian yang lainnya. Silahkan anak-anak sekalian identifikasi dan catat hasilnya. Kemudian nanti dikumpulkan laporannya. Yang terakhir, tugas anak-anak untuk kelompok adalah dari jenis-jenis pekerjaan orang tua, silahkan tiap kelompok pilih satu jenis pekerjaan. Misalnya ingin pilih pekerjaan dokter atau ingin pilih pekerjaan seorang guru. Nah, dari pekerjaan tersebut silakan anak-anak buat gerakan tari yang dapat menggambarkan pekerjaan tadi tersebut. Oke, jadi ada 3 tugasnya tadi. Kira-kira anak-anak sudah paham?
Paham ya? Jadi yang pertama tadi tugasnya mewawancarai teman-teman untuk membuat daftar pekerjaan orang tua sudah. Kemudian yang kedua, mengelompokkan pekerjaan orang tua berdasarkan jenis bentuk yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut, mengelompokkan ke dalam jenis pekerjaan yang menghasilkan barang, kemudian mengelompokkan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang ketiga, mengidentifikasi gambar gerak tari, kemudian menyimpulkan gerak tari tersebut mewakilkan jenis pekerjaan apa. Dan yang keempat, anak-anak tadi membuat gerakan tari dari pekerjaan yang sudah dipilih. Oke, sampai di sini paham? Nah, sekarang Ibu berikan waktu kira-kira 30 menit. Silahkan lakukan. Nanti kelompok yang sudah selesai mengerjakan, silahkan kumpulkan kepada Ibu untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, Ibu akan cek semuanya aktivitas kelompoknya. Jangan sampai ada yang melakukan hal selain dari pembelajaran kita. Oke, ini kelompok 2. Nah, oke, kelompok 2 udah bagus ya, benar. Jadi semuanya berperan. Ini yang bertugas sebagai pencatat. Nah, ini silahkan diskusikan. Nanti semuanya diskusikan dengan teman-temannya yang lain. Oke, itu kelompok 5. Kenapa ada yang duduk-duduk aja diam? Semuanya bekerja, jangan sampai ada yang diam di tempat ya. Oke. Ya, baik. Oke, kelompoknya kita sudah habis ya waktunya. Sekarang kelompok 3 udah selesai. Coba kelompok 3 presentasikan hasil diskusinya tadi di depan kelas. Oke, bagus sekali. Berikan A+ untuk kelompok 3. Ya, bagus ya. Jadi dari paparan hasil kelompok 3 tadi, mereka mengelompokkan ada 5 jenis pekerjaan yang mereka kelompokkan tadi yang menghasilkan barang. Di antaranya tadi ada siapa? Koki, ya betul. Kemudian ada penjual nasi goreng, betul. Penjual bakso, betul. Kemudian ada petani padi, ya betul. Mereka akan menghasilkan padi dan beras. Kemudian tadi ada juga penjual mie goreng, betul. Itu semua jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Kemudian mereka juga mengelompokkan tadi pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ada yang orang tuanya tadi bekerja sebagai guru, betul. Kemudian ada yang bekerja sebagai tukang ojek, betul. Ada yang bekerja sebagai dokter, bagus. Jadi kelompok 3 sudah dapat mempresentasikan hasilnya yang bagus. Kemudian gerak tari yang telah ditampilkan oleh kelompok 3 tadi juga mewakili sekali dari gerakan tari. Ya, tukang ojek tadi ya, gerakannya adalah mencontohkan gerakan tari dari pekerjaan tukang ojek. Ya, betul. Kemudian identifikasi tarinya betul tadi, tarian yang ini. Nah, gambar yang ini tadi, ya ini merupakan tarian dari pemetik teh. Betul, biasanya yang tinggal-tinggal di daerah Kayuaro pasti sering sekali ya melihat orang-orang dengan aktivitas seperti itu. Oke, kelompok 2 tadi juga sudah bagus sekali untuk memaparkan hasilnya. Nah, sekarang pekerjaan kelompok kita sudah selesai. Sekarang silakan semuanya duduk kembali ke tempatnya masing-masing atau boleh duduk di tempat kelompok tadi. Tapi sekarang Ibu ingin memberikan kepada kalian tugasnya tidak lagi dikerjakan secara kelompok, tapi sekarang kita bekerja secara individu ya, anak-anak. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian tahu seorang pendongeng? Ya, tahu. Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Ya, apa yang dilakukan oleh seorang pendongeng? Ya, betul, membacakan cerita dongeng. Nah, media yang digunakan oleh pendongeng adalah sebuah cerita dongeng. Bagus. Sekarang di buku yang ada di meja anak masing-masing, di situ ada dongeng tentang tupai. Nah, sekarang silahkan anak-anak sekalian baca dongeng tersebut di dalam hati. Ibu beri waktunya 5 menit baca dongeng tersebut di dalam hati. Kemudian nanti anak-anak silahkan setelah membaca dongeng tersebut, silahkan anak-anak semua simpulkan unsur-unsur dari dongeng tersebut dengan menuliskan judul, tokoh-tokoh yang ada di dalam dongeng tersebut, kemudian sifat-sifat tokohnya, pesan moral yang ada dari cerita tersebut, akhir cerita tersebut,
awal cerita tersebut serta tempat dari terjadinya cerita tersebut. Oke, paham anak-anak? Jadi anak-anak silakan baca dongeng tersebut, kemudian identifikasilah unsur-unsur cerita tersebut. Nah, ingat, ini dikerjakan secara individu. Jadi ini bukan tugas kelompok lagi ya, dikerjakan secara individu. Ya, sekarang Ibu berikan waktu 5 menit, silakan anak-anak sekalian baca cerita tersebut. Oke anak-anak, waktu kita sudah habis. Sekarang waktu 5 menitnya sudah habis. Silahkan kumpulkan tugas tadi yang Ibu berikan, kumpulkan di meja Ibu. Nah, karena berhubung waktu pelajaran kita juga sudah memasuki akhir dari pembelajaran, sekarang Ibu rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini. Tapi sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak sekalian. Apakah anak-anak sekalian sudah paham tentang materi yang kita pelajari hari ini? Oke, kalau benar-benar sudah paham, sekarang Ibu ingin mengetes pemahaman anak-anak terlebih dahulu. Apakah benar-benar sudah paham atau belum? Sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang bisa menjawab? Pekerjaan orang tua Siti adalah seorang tukang urut. Nah, oke, pekerjaan orang tua Siti adalah seorang tukang urut. Nah, kalau pekerjaan orang tua Siti adalah seorang tukang urut, yang dihasilkan oleh orang tua Siti itu adalah barang atau jasa. Nah, oke, siapa yang bisa menjawab? Oke, coba angkat tangannya. Siapa yang bisa menjawab? Oke, satu-satu ya. Oke, Tono. Oke, Tono bisa menjawab. Coba Tono sebutkan apa jenis pekerjaan orang tua Siti tadi? Ya, tukang urut. Apa yang dihasilkan? Betul, jasa. Jadi orang tua Siti itu menghasilkan jasa, membantu orang-orang yang misalnya tangannya terkilir, kakinya patah. Nah, artinya yang dihasilkan oleh orang tua Siti itu adalah jasa, bukan barang, karena tidak ada barangnya. Sekarang Ibu ingin tanyakan lagi, siapa yang bisa memberikan contoh pekerjaan orang tua yang menghasilkan barang? Oke, selain petani tadi ya, siapa yang bisa memberikan contoh? Ya, pegawai pabrik. Pegawai pabrik apa dulu tapi? Pegawai pabrik permen. Ya, bagus, pegawai pabrik permen. Karena pekerjaan mereka menghasilkan permen. Jadi kalau Ibu rasa untuk pemahaman tentang jenis-jenis pekerjaan tadi, mana pekerjaan yang menghasilkan barang dan mana pekerjaan yang menghasilkan jasa, Ibu rasa anak-anak sekalian sudah paham ya. Sekarang terakhir Ibu ingin tanyakan kepada anak-anak sekalian. Setelah membaca cerita tadi, Ibu belum sempat cek nih apa hasilnya. Ibu ingin tanya, setelah membaca cerita tadi, siapa yang bisa menyebutkan siapa saja tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut? Angkat tangan. Ya, silakan, siapa saja tokoh-tokohnya. Ada tupai, betul, ada tupai, bagus sekali. Kemudian ada monyet, ya, bagus, monyet. Ada ikan hiu, ya, bagus, ada ikan hiu ya. Betul, bagus. Itu tokoh-tokoh yang ada di dalam tersebut. Oke, sekarang siapa yang bisa menyebutkan pesan moral apa yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Ada yang tahu? Masa tidak ada yang tahu pesan moral apa yang diambil dari pembelajaran tersebut? Oke, berarti ini siswa masih kurang paham ya. Jadi pesan moral dari cerita yang anak-anak baca tadi adalah bahwa kita harus senantiasa tolong-menolong dengan sesama, dengan teman-teman kita, karena apabila kita membantu teman kita, suatu saat ada kalanya kita pun akan mendapat bantuan, entah itu dari teman kita ataupun dari orang lain sebagai balasan dari perbuatan baik kita. Nah, oke, karena Ibu rasa anak-anak masih kurang paham dengan materi yang tadi tentang unsur-unsur cerita, sekarang Ibu akan berikan tugas kepada anak-anak sekalian. Silahkan anak-anak sekalian baca cerita dongeng tentang Timun Mas. Nah, setelah anak-anak baca, ini untuk tugas di rumah ya. Silahkan anak-anak sekalian identifikasi unsur-unsur yang ada di dalam cerita dongeng Timun Mas tadi. Entah itu judulnya, tokohnya, sifat tokohnya, pesan moralnya, kemudian alur ceritanya, awal ceritanya, dan tempat dari terjadinya cerita tersebut. Oke, paham? Itu adalah tugas yang harus anak-anak kerjakan untuk minggu selanjutnya ya, dikumpul di minggu depan. Oke, jelas untuk tugasnya? Oke, Ibu rasa untuk pembelajaran hari ini sampai di sini.
Jadi untuk pembelajaran hari ini kita dapat mempelajari, kita dapat tahu bahwa jenis-jenis pekerjaan tadi dia ada yang menghasilkan barang, ada yang menghasilkan jasa. Kemudian dalam sebuah cerita ada yang disebut dengan judul cerita, tokoh dalam cerita. Tokoh itu adalah orang yang berperan dalam cerita tersebut. Kemudian awalnya terjadi cerita dan akhir ceritanya. Kemudian ada pesan moral. Pesan moral itu adalah apa manfaat ataupun pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita yang telah kita baca tadi. Kemudian ada tempat ataupun latar yang menjadi tempat terjadinya cerita tersebut. Kemudian sifat-sifat tokoh. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harapkan anak-anak semua dapat mengerti. Mana yang belum paham dengan pembelajaran hari ini, mungkin bisa tanyakan lagi kepada ibu. Kalau waktu pun kita sudah habis, bisa tanyakan langsung kepada ibu di luar pembelajaran ini. Dan jangan lupa, tugas yang sudah ibu berikan tadi, jangan lupa untuk dikerjakan. Nah, selain itu anak-anak juga bisa membaca-baca materi untuk materi pelajaran kita selanjutnya. Karena di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang tema indahnya kebersamaan. Jadi silakan anak-anak sekalian baca lagi bukunya untuk agar kita nanti pembelajaran di minggu depan dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Oke, Ibu rasa cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya Ibu ucapkan mohon maaf. Ibu harapkan ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.